Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamilah Alkamsa. Di video kali ini, saya akan membahas kelompok etnis yang sangat teraniaya. Mereka berpindah dari satu negara ke negara yang lain yang ada di Asia, seperti hantu yang berkeliaran tanpa negara, yakni kaum yang terbuang dari negaranya sendiri, Myanmar. Inilah kelompok Rohingya yang ingin sekali mempunyai tanah air yang aman dan nyaman, dan tujuan akhir yang mereka inginkan adalah negara Malaysia. Entah ada apa dan mengapa dengan tanah Malaysia, sehingga Rohingya ini sangat ingin sekali menjadi bagian dari warga Malaysia. Yuk, kita reaction video dari channel Sisi Dunia. Link channelnya saya letakkan di deskripsi video ini. Jangan lupa tekan like and subscribe. Serta bagaimana kehidupan mereka di negara Malaysia yang katanya sudah dianggap sebagai rumah sementara atau bahkan tempat tinggal selamanya bagi sebagian besar pengungsi Rohingya. Pemerintah Myanmar memang tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Pada tahun 2017, kekerasan besar-besaran akhirnya meletus ketika militer Myanmar melancarkan operasi brutal yang disebut sebagai operasi pembersihan, sehingga memaksa 700.000 orang dari etnis Rohingya melarikan diri. Ada yang melarikan diri ke negara Bangladesh, tetapi banyak juga yang berusaha melarikan diri ke negara Malaysia, yang katanya dianggap lebih aman dan memiliki peluang ekonomi yang lebih besar yang diberikan oleh pemerintah Malaysia. Dengan melihat faktanya ketika negara Malaysia yang sebenarnya merupakan negara dengan mayoritas Muslim akan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor utama dalam kesamaan agama. Rohingya telah mengalami diskriminasi dan kekerasan selama bertahun-tahun. Mereka telah dipaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat yang aman. Banyak dari mereka yang telah meninggal dalam perjalanan, dan yang selamat seringkali mengalami trauma yang mendalam. Bagi banyak Rohingya, Malaysia menjadi tujuan akhir. Mereka telah mendengar tentang keamanan dan keselamatan yang ditawarkan oleh negara ini. Namun, perjalanan ke Malaysia tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi bahaya laut, penipuan, dan penangkapan oleh pihak yang berwenang. Bagi Rohingya yang berhasil mencapai Malaysia, kehidupan tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi kesulitan ekonomi, diskriminasi, dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Namun, banyak dari mereka yang tetap berharap dan berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Komunitas Rohingya di Malaysia lebih besar jumlahnya, dan mereka bekerja secara ilegal. Menurut data UNHCR per akhir Desember tahun 2021, tercatat ada 103.380 pengungsi Rohingya di Malaysia. Harapan besar para pengungsi Rohingya ini, di mana mereka berada, adalah bisa berkumpul bersama sanak saudara mereka di Malaysia. Meskipun Malaysia memberikan mereka tempat perlindungan sementara, namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Banyak dari mereka semua yang harus menghadapi tantangan baru di negara Malaysia. Karena tanpa adanya status pengungsi yang resmi, mereka tidak akan memiliki akses penuh di bidang pekerjaan, pendidikan, ataupun layanan kesehatan. Dan ditambah lagi kehidupan mereka sebenarnya masih berada di bawah bayang-bayang hukum imigrasi yang ketat. Setelah mereka menetap dan mencari nafkah di negara Malaysia, banyak dari pengungsi Rohingya yang bekerja di sektor informal, seperti buruh konstruksi, buruh kasar di pasar, atau bekerja sebagai pedagang kaki lima. Walaupun kehidupan di Malaysia terbilang sulit, tapi bagi sebagian besar pengungsi Rohingya mengatakan bahwa ini masih jauh lebih baik daripada menghadapi ancaman kekerasan di Myanmar. Rohingya di Malaysia terus berjuang untuk hak mereka. Mereka meminta pengakuan sebagai pengungsi, akses ke pendidikan dan kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Mereka juga meminta dukungan dari masyarakat internasional untuk membantu mereka memperjuangkan hak mereka. Perjuangan Rohingya untuk mencari tanah air di Malaysia adalah perjuangan yang panjang dan sulit. Namun mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus berjuang untuk hak mereka dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu isu yang memunculkan kontroversi di negara Malaysia adalah ketika pernikahan antara pengungsi Rohingya dengan penduduk lokal dari negara Malaysia itu sendiri. Karena sudah banyak pria dari pengungsi Rohingya yang berhasil menaklukkan hati wanita Malaysia, sehingga akhirnya mereka bisa menuju ke pernikahan.
Sebenarnya ketika ditelusuri pernikahan tersebut menurut pengungsi Rohingya sering dianggap sebagai cara untuk mendapatkan status hukum yang lebih stabil. Walaupun Malaysia bukan penandatangan konvensi pengungsi PBB di tahun 1951, tapi status pernikahan dengan warga negara lokal bisa memberikan akses yang lebih baik di bidang pekerjaan dan perlindungan hukum. Walaupun tidak secara langsung mengubah status kewarganegaraan dari pengungsi tersebut. Menurut penduduk lokal dalam beberapa kasusnya terutama di komunitas dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Pernikahan dengan pengungsi Rohingya bisa dianggap sebagai cara untuk mendapatkan bantuan keuangan atau tenaga kerja yang murah. Selain pernikahan yang dilakukan antara cinta ataupun kebutuhan, ada permasalahan lain yang menimbulkan pertanyaan baru tentang status kewarganegaraan dan identitas anak-anak dari pernikahan campuran tersebut. Karena pengungsi Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh negara Myanmar, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini seringkali berada dalam ketidakpastian tentang status kewarganegaraannya. Meskipun Malaysia tidak mengakui kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari pengungsi Rohingya, mereka mungkin memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia jika salah satu orang tuanya adalah penduduk asli dari warga negara Malaysia. Namun proses hukum ini seringkali rumit dan tidak jelas, meninggalkan banyak keluarga dalam ketidakpastian tentang masa depan anak-anak mereka di negara Malaysia. Walaupun akan ada masalah yang terjadi karena pernikahan tersebut, tetapi bagi banyak pasangan di sana sebetulnya pernikahan ini bukanlah sekedar urusan status atau budaya, tetapi tentang cinta, harapan dan masa depan yang lebih baik. Sampai saat ini sudah diperkirakan sekitar lebih dari 184.000 pengungsi Rohingya yang menetap dan tinggal di negara Malaysia. Namun karena banyak dari mereka yang tidak terdaftar secara resmi, jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari data yang beredar. Serta ada beberapa data statistik dari UNCR yang menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah pengungsi Rohingya di Malaysia dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 2015 yang lalu ada sekitar 45.000 pengungsi Rohingya yang terdaftar di UNCR Malaysia. Dan dilanjut lagi ke tahun 2017 yang ternyata jumlah ini melonjak secara signifikan setelah operasi militer brutal di Myanmar pada Agustus 2017 yang diperkirakan sekitar 65.000 pengungsi Rohingya. Kemudian di 2 tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2019, kurang lebihnya ada sekitar 90.000 pengungsi Rohingya tercatat di negara Malaysia. Jumlah pengungsi Rohingya di Malaysia ini masih terus bertambah di tahun 2021 sampai 2023 dengan totalnya lebih dari 184.000 pengungsi sehingga menjadikannya sebagai kelompok pengungsi terbesar di negara tersebut. Para pengungsi Rohingya di negara Malaysia sebenarnya tidak hanya tinggal di tempat pengungsian yang resmi, mereka tersebar di berbagai wilayah di perkotaan di seluruh negara. Sangat disayangkan kalau ekonomi rakyat Melayu tempatan sudah dikuasai oleh pelarian Rohingya dan pendatang Bangladesh. Kasihan sekali rakyat Melayu karena orang Malaysia lebih memusuhi dengan pendatang dari Indonesia. Dia lebih menjaga pelarian Rohingya dan pendatang Bangladesh. Malaysia mantap. Dulu Indonesia juga pernah menolong pengungsi Vietnam tahun 1979 sampai dengan tahun 1996 dan ditempatkan di Pulau Galang. Imigran kalau sudah menuju ke pernikahan penduduk lokal pasti jadi bencana lah. Yang ada nanti jadi penduduk tetap meskipun mereka imigran dan mengundang kontroversi, akan menjadi beban bagi negara karena mereka sudah menduduki titik nyaman. Apalagi melihat saudara mereka terlantar, pasti mereka pun tidak tega dan memberontak. Inilah kisah kelompok etnis Rohingya yang terbuang dari negaranya sendiri dan mencari tanah air baru bagi kelangsungan hidup mereka. Dan tanah yang mereka inginkan adalah Malaysia. Di sini mereka merasa aman dan nyaman, tetapi tetap saja ada prosedur dan hukum negara yang berlaku. Sampai di sini video Kamila Alkansa. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sehat selalu untuk sahabat Kamila dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.